Dan bagi orang yang ada di samping Wisnu sekarang ini, saya minta tolong. Jangan rebut suami saya. Jangan ambil suami saya begitu saja. Kalau memang kamu ingin menikah dengan dia, nikahlah. Biarkan. Aku relakan. Ya, bertemu lagi dengan saya, Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada hari ini, saya bertemu dengan Mbak Maya, nama lengkapnya Maya Agustini. Ini salah satu sebenarnya seorang tokoh ya, maaf, tokoh terutama buat anak-anak, karena beliau adalah apa namanya itu? Pemerhati anak. Iya, pemerhati anak. Juga pernah bersama-sama dengan almarhum Pak Aris Merdeka Pak Sirait Aris Merdeka Sirait dan Kak Seto. Dan Mbak Maya sekarang masih ini ya, masih mengelola ini Bocah Nusantara itu. Istana Bocah Nusantara, sementara semenjak COVID ya, itu permintaan suami ya. Pada tahun 2019 waktu ada COVID, saya masih menjalankan Komnas Anak TV. Tetapi permintaannya beliau adalah untuk menghentikan kegiatan. Waktu itu saya masih dalam kondisi tidak boleh keluar rumah dan menghentikan semua aktivitas, makanya dari situlah saya terhentikan. Saya diminta sama suami saya untuk hanya berkarya saja lewat belakang layar. Jadi sampai sekarang saya ikutin apa kata suami saya, tapi ternyata ya saya dibilang tidak bekerja lagi, tetapi ya saya melakukan karya, dan karya yang saya hasilkan pun banyak ya. Ada di harddisk saya punya harddisk itu ada satu harddisk 4 tera, ada 20 tera yang 20 harddisk yang isinya adalah acara-acara untuk anak-anak. Apapun yang kerjakan adalah ada di dalam harddisk itu, masih bisa saya keluarkan. Ya, ya itu sekedar informasi dari Mbak Maya terkait dengan aktivitas. Memang kebetulan juga PPWI sering melaksanakan kegiatan bersama, dan Mbak Maya ikut serta berkontribusi untuk menghadirkan anak-anak, untuk bahkan pernah itu waktu itu ada angklung ya, 1000 angklung di Senayan, di gedung MPR. Nah, kali ini kebetulan kita mau bahas tentang ya persoalan rumah tangga dari Mbak Maya ini. Mohon maaf ya Mbak Maya. Ya, jadi PPWI itu kan konsen untuk mengadvokasi atau membela warga masyarakat yang ya dalam tanda petik tersolimi, ya baik itu oleh anggota keluarganya atau mungkin orang lain, atau ya aparat penegak hukum yang ya kita tahu saat ini memang aparat kita ini kan banyak yang menjadi sorotan gitu. Nah, Mbak Maya tadi sudah membuka cerita terkait dengan suami ya. Ya inilah ya, suami Mbak Maya namanya Wisnu Wijayanto. Wisnu Wijayanta ya. Ini foto berdua ya. Ini orangnya, dan ini Mbak Maya. Nah kebetulan akhir-akhir ini keadaan rumah tangga mereka sudah dalam kondisi yang kritis, dan bahkan sudah masuk ke pengadilan agama ya Mbak ya? Sudah ya? Udah 2 kali. Ya, ini saya coba skrip dari media ya, Istana Negara yang kebetulan saya lihat sudah dipublikasikan terkait dengan persoalan Mbak Maya. Nah, tentu pemirsa ingin tahu apa sebenarnya persoalan yang Mbak hadapi ini sekarang. Mungkin bisa diceritakan secara singkat, Mbak. Sebenarnya panjang banget ya Pak, karena kan pernikahan saya itu
saya tuh bersama dengan suami saya sudah 23 tahun. 23 tahun. Ya, jadi 8 tahun memang saya hidup bersama dengan suami. Sebelum memutuskan untuk pernikahan. Nah, saya menikah itu di tahun 2009. 2009 ke 2023 itu sudah 13 tahun. Ya, jadi 8 plus 3, 13 tahun, ya udah 22 tahun. Harusnya September besok itu yang ke 14 tahun ya. Yang 14 tahun. Tetapi nggak tahu deh, ini bakal dilaksanakan. Ya, perjalanan hidup. Waktu pas ditinggal pun, itu pas lagi mau bikin anniversary pernikahan saya. Kita tuh sudah janjian untuk mengadakan anniversary di tanggal 9 September. Tapi dia meninggalkan saya di tanggal 6 September. Waktu itu setelah ulang tahun saya dan ibunya, mungkin beliau juga nggak mau ya meninggalkan saya dalam kondisi saya ulang tahun dan ibunya ulang tahun, karena berdekatan. Saya tanggal 27, ibunya tanggal 28. Kita tuh selalu merayakan ulang tahun bersama setiap tahunnya. Nah, kali ini kita tetap merayakan, tetapi saya kehilangan. Nah, beberapa hari saya kehilangan suami saya, Pak Aris Merdeka meninggal. Jadi memang saya kehilangan dua sosok yang menurut saya sih baik untuk saya gitu ya Pak. Nah, cuma kalau mengikuti perjalanan hidup saya di awal, memang pertama kali saya tinggal bareng sama suami saya, ya itu adalah kayak sebuah pernikahan yang sangat bahagia. Suami saya dengan saya bahagia. Memang ada percikan-percikan kecil di mana kita tuh berdua punya ada beberapa perbedaan prinsip, di mana suami saya menginginkan saya mempunyai perilaku yang sama dengan suami saya. Jadi saya tuh bingung. Saya bicara bahwa bagaimana saya harus sama persis perilakunya dengan suami, padahal kan bayi di dalam satu rahim aja tidak bisa sama. Anak kembar dalam satu rahim juga nggak bisa sama. Bahkan satu keluarga aja nggak ada yang sama gitu ya. Tetapi suami saya, kalau kamu belajar, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Seperti itu. Sedangkan saya melihat suami saya itu, dan suami saya menyatakan dirinya bahwa suami saya adalah orang yang obsesif kompulsif ya. Nah, dia menyatakan dirinya orang yang sangat sempurna. Jadi dia pengen segala sesuatunya serba sempurna, obsesif kompulsif. Tapi ada satu hal yang memang bertentangan dengan saya, yaitu antisosial. Sedangkan saya memang sangat sosial ya. Saya berdekatan sekali dengan masyarakat. Nah, itulah yang satu lagi, ada perbedaan prinsip bahwa dia hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, sedangkan saya percaya dengan agama, gitu ya. Perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya yang membuat percikan-percikan yang saya itu ketika diajak menikah, saya sempat memikir ya, apa bisa ya saya bersatu dengan suami saya yang prinsipnya kira-kira bisa disatukan nggak ya? Bisa nggak ya saya mempunyai perilaku yang sama? Waktu itu memang saya mengucapkan bahwa bisa nggak ya saya ya? Terus kira-kira orang tua kamu mau nggak ya terima saya dengan kondisi saya pernah operasi kista endometriosis? Kalau sampai saya nggak punya anak gimana gitu? Tapi suami saya bilang, saya cinta sama kamu bukan karena saya pengen kamu punya anak. Tapi saya cinta sama kamu karena saya yakin kamu itu orang yang tepat buat saya dan bisa mempunyai perilaku yang sama seperti saya. Tapi saya bukan manusia yang sempurna loh. Kamu mungkin bisa perfeksionis, tapi mungkin saya enggak gitu ya. Di saat itu memang suami saya sedang berduka yang sangat mendalam. Keluarganya sangat berduka yang sangat mendalam, yaitu kehilangan adiknya. Adiknya ingin melihat matahari, tapi nggak bisa. Saya menyaksikan waktu itu, dan saya waktu itu di rumah sakit menemani adiknya. Bagaimana Wisnu memperjuangkan adiknya. Waktu itu memperjuangkan adiknya supaya bisa melihat matahari. Saya juga menyaksikan adiknya menikah di rumah sakit, di ICU. Sampai adiknya meninggal, saya ada di sana.
Dan di situ pun waktu pas lagi dibawa ke ke rumah duka, itu saya berada di ambulan tersebut, dan saya memang menyaksikan kekecewaan, kedukaan terhadap kehidupannya. Akhirnya ketika sedang berduka seperti itu, Wisnu mengajak saya, yuk kita menikah. Saya kepingin menghilangkan rasa duka keluarga saya, supaya tidak ada lagi duka. Saya bilang, ketika ada rasa duka, terus dibalas dengan acara-acara yang seperti ini, apakah kita nggak salah? Saya bilang seperti itu kepada suami saya. Tapi apalagi yang saya harus bisa lakukan kalau seandainya saya ingin melihat mereka riang. Mungkin dengan pernikahan kita, mereka akan kembali riang. Kita akan berusaha. Gitu. Tapi bagaimana kalau saya nggak punya anak? Kita coba. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menikah karena saya juga melihat bahwa suami saya perfeksionis dan saya datang dari keluarga yang memang secara alam ya, waktu itu saya memang umur 14 tahun, saya tidak ada orang tua, karena waktu itu saya memutuskan untuk tidak tinggal dengan orang tua. Orang tua saya meminta saya untuk tinggal di pesantren pada saat itu di usia 14, tapi saya memilih, saya kepengen sekolah di pariwisata, kan saya pengen meliling dunia, dan saya memutuskan tidak mendengarkan orang tua. Saya akhirnya keluar rumah, saya bekerja sambil sekolah, saya lulus SMA, saya kuliah, tetap bekerja sampai di usia saya menikah sama suami saya tetap bekerja usaha seperti itu. Suami saya memang melihat kegigihan saya. Waktu saya usaha, saya punya sampai 200 karyawan bolak-balik memang ya. Karena usaha saya waktu itu ada komputer, ada kos-kosan, ada juga ada salon spa. Pada saat saya kenal suami saya punya usaha, 3 usaha. Kos-kosan, salon spa, dan juga jual beli komputer. Dia melihat kegigihan saya di dalam menjalankan usaha tersebut. Dia tertarik dengan saya bahwa saya adalah orang yang sangat gigih, mandiri gitu ya. Nah, tetapi memang ketika saya menikah dengan suami saya tetap lakukan. Saya berkarya untuk anak-anak, saya menjadi pemerhati anak, saya menciptakan lagu-lagu untuk anak-anak. Saya melihat kalau ada anak-anak yang kurang bisa mandiri, saya bantu mereka untuk bisa mandiri. Nah, saya lakukan itu sampai di tahun 2019. Ketika ada COVID itu saya hentikan, dan setelah saya hentikan, saya itu menjadi orang yang sangat manja. Saya melihat suami saya memanjakan diri saya dengan uang. Jadi segala sesuatu masalah selesainya dengan uang. Bahkan saya pun maaf ya kalau saya buka, biasanya saya diberi uang 10 juta per bulan sama suami saya, sampai di tahun 2019 tiba-tiba suami saya memberikan uang 50 juta per bulan asalkan saya tidak bekerja lagi, berhenti dengan aktivitas, berkarya di rumah. Asal mau terima itu, dia akan memberikan uang seperti itu. Saya bilang terlalu besar untuk saya segitu, tapi nggak apa-apa asal kamu bisa berkarya. Dan saya lakukan. Tapi memang ya, waktu itu saya bilang bahwa, kan ditanya mau jadi apa, saya mau jadi YouTuber. Kalau di dalam rumah apa sih karya yang bisa dilakukan, Pak? Yaitu YouTuber. Terus apa yang ada di media sosial, yaitu kayak TikTok. Dan saya sudah buktikan, saya punya follower, ada yang 1 juta, ada yang 350.000 orang, ada yang 250, 75.000. Itu saya sudah buktikan. Tetapi memang saya tidak menggunakan media sosial itu untuk mencari uang. Waktu itu, Pak, saya punya karya itu hanya untuk mengedukasi masyarakat. Tidak ada niat saya punya media sosial adalah untuk mencari uang. Tetapi ketika suami saya menghilang, akhirnya saya berpikir,
saya harus menjadikan itu sebagai mesin uang. Tetapi ketika saya mencoba, saya tidak mampu, Pak. Karena beban yang ada di dalam pikiran saya itu berat banget. Kehilangan seorang suami, mencari seorang suami, apa salahnya saya ditinggalkan padahal saya mengikuti semua apa yang diinginkan. Tetapi seperti tidak dihargai. Apa sih yang berkali-kali saya tanya, apa sih masalah kamu? Kenapa kamu selalu masam kepada saya? Kenapa kamu kecewa sekali dengan saya? Apa? Tapi suami saya, jangan pikir yang riwah. Aku mencari uang, kamu berkarya. Cukup itu. Dan saya ikutin. Hanya ada satu kendala yang saya mau bicarakan di sini, Pak. Di tahun 2013, suami saya bekerja, kan waktu 2009 ke 2013, suami saya itu bertekad untuk mencari uang lewat trading. Jadi dia menjual apartemennya, dan ketika menjual apartemennya, dia tradingkan uangnya. Setelah ditradingkan uangnya, ternyata keuntungannya tidak ada, yang ada uang habis. 2013 dia mencari kerjaan, mulai dia bekerja di perusahaan Oracle. Di perusahaan Oracle dari 2013 ke 2015 saya lihat kok ada perubahan ya sikap-sikapnya, nggak kayak dulu, nggak hangat kayak dulu. Biasanya sering ngajakin jalan, dulu bisa makan satu piring berdua, bisa suap-suapan. Kenapa? Setelah dia bekerja di Oracle, perubahannya jauh banget berubah. Bahkan saya pegang tidak mau, saya peluk saya tidak mau, banyak marah-marahnya gitu ya. Sampai saya minta cium bibirnya, dia tetap menolak. Saya tanya, kenapa sih kamu dicium bibir aja nggak mau? Dia bilang, dia hanya diam aja. Terus waktu saya bilang, kalau kayak gini caranya, saya cium orang lain boleh dong? Silahkan aja, itu maunya kamu begitu, silahkan aja, saya nggak akan marah. Seperti itu, Pak. Nah, di tahun 2015, saya menemukan suami saya berselingkuh lewat chatnya di handphone. Sakit hati saya. Saya mengenal suami saya adalah orang yang sempurna. Dia mengajarkan saya kejujuran, dia mengajarkan saya kedisiplinan, dia mengajarkan saya keteraturan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam isi chatnya itu sama sekali bukan suami saya, Bapak. Bukan suami saya. Nah, 2015 ke 2016, suami saya tetap memperlakukan dirinya dingin sekali. Nah, disitulah terjadi keributan sampai akhirnya suami saya kalau memang nggak mau lagi, silahkan gugat cerai saja, gitu. Karena saya tidak tahu masalah gugat menggugat. Ketika suami saya bilang kalau mau cerai, silahkan aja kamu yang gugat. Itu tahun berapa itu? 2016. 2016. Berarti waktu itu memang diajukan gugatan. Gitu. Ya, tapi saya nggak tahu ya kalau itu sebenarnya kalau misalnya sebenarnya kan yang tidak mau menginginkan rumah tangga itu suami saya. Yeah. Harusnya kan suami saya yang gugat. Yeah. Saya kan sebenarnya pengennya bertahan. Yeah. Tapi suami saya bilang, kamu mau gugat sana, saya nggak punya waktu, gitu ya, dengan sibuknya saya. Ada yang menarik tadi, Mbak, bahwa 8 tahun pacaran ya. Ya. Katakanlah 8 tahun Ya. pacaran. Setidaknya kan Mbak sudah, atau kedua belah pihak sudah saling memahami bahwa saya begini, dia begitu, Ya. dia begitu, saya begini. Betul. Dan, apakah memang tidak pernah melihat bahwa ya ketidakcocokan itu nanti akan berdampak ketika ya pernikahan itu sudah dilakukan, atau mungkin mau coba-coba begitu atau gimana ya? Saat itu saya koma, masuk ruang isolasi. Waktu masuk ruang isolasi, saya sempat bilang sama suami saya sebelum masuk ruang isolasi, pada saat kita ngobrol, kalau seandainya suatu saat ada terjadi apapun itu terhadap saya, lepaskan jiwa saya. Saya nggak mau jadi beban hidup, saya juga nggak mau jadi hal yang membebani kamu kalau ingin berbahagia. Nah, pada saat itu saya mohon sama suami saya, lepasin saja, jangan biarkan saya hidup. Tapi suami saya bilang,
kamu jangan berpikir seperti itu. Saya tidak akan lakukan yang seperti itu. Saya akan mempertahankan kamu. Kamu tetap butuh hidup. Aku nggak mau lagi ada kejadian kayak adik saya. Dia kan pernah ada duka ya terhadap adiknya yang hilang. Saya nggak mau perjuangan saya sia-sia. Saya nggak mau. Saya berjanji tidak akan menceraikan kamu. Saya juga tidak akan saya janji tidak akan melepaskan kamu. Nah, saya pegang omongannya. Dia pun janji tidak akan berselingkuh lagi. Nah, setelah itu saya lupakan masalah yang lalu karena dia sudah berjanji untuk tidak berselingkuh lagi. Tapi Pak, di tahun 2022 Kartika menghubungi saya. Saya dibilangin, kamu itu jadi perempuan, jadi orang jangan bodoh. Suami kamu tinggal di Ritz-Carlton sama pacarnya yang baru. Saya bingung, loh, Ritz-Carlton itu bukan yang murah loh, mahal loh, aku bilang gitu. Ya, kamu ikutin aja mobilnya. Aku udah kasih tahu ya, jangan bilang aku masih bersama suami kamu ya. Aku tuh udah mengakhiri hubungan kami di tahun 2020 dia sudah punya pacar namanya Widi ya saya kasih tahu aku itu pernah menjadi duri di dalam keluarga kamu, tetapi selesai dari saya ada perempuan lain namanya Widi. Sekarang PA-nya adalah Resi. Aku kasih nomor teleponnya Resi, aku kasih nomor teleponnya Widi. Kamu silahkan tracing ke sana gitu kan. Saya tanya ke suami saya, kamu punya pacar lain ya? Nggak ada gitu kan. Kamu mikir kenapa? Aku kan lagi usaha kayak begini, kamu salah-salahin saya. Gimana saya bisa konsentrasi bekerja kalau kamu salahin saya, kamu tuduh saya? Apa buktinya? Saya punya pacar lagi. Mana buktinya? Suruh orang itu buktikan. Saya kasih dia berapa kalau dia bisa buktikan, gitu kan. Terus kalau sampai beneran itu bisa buktikan, saya akan kasih apapun yang dia minta, gitu kan. Nah, pada saat itu saya nanya ke Kartika, kamu punya bukti nggak? Ya kamu jangan bodoh lah, mana ada maling ngaku. Kamu ikutin mobilnya, kemana dia pergi ikutin, gitu. Tapi saya nggak ada niat ya Pak, dalam arti saya percaya penuh dengan suami saya, karena saya pikir dia pengganggu rumah tangga saya, jadi saya percayakan ke suami saya, gitu. Nah, saya tidak mendengarkan Kartika ini. Padahal Kartika itu sebenarnya niatnya adalah jangan salahin saya, ada wanita lain di luar sana loh, bukan saya gitu. Nah, ketika saya sudah berpisah, baru saya menemukan Pak, suami saya tinggal di Ritz-Carlton Residence. Ada kuncinya, ada buktinya bahwa mereka tinggal di Ritz-Carlton. Saya pikir kunci tidak ini ya Pak, tidak jadi bukti kuat. Bisa aja itu kuncinya orang. Saya temukan bukti kedua, yaitu tradingnya dia. Tradingnya dia beralamatkan di Ritz-Carlton Residence. Saya kaget sekali, Masya Allah. Berarti memang dia tinggal di situ ya? Ya, seberapa banyak uang suami saya tinggal di sana. Dan di situ juga menerangkan, dia memvalue dirinya senilai 2 juta US dollar. Tradingnya sudah menghasilkan uang 8 miliar. Saya nggak tahu deh, ini menjelekkan suami saya, membuka aib suami saya, atau bagaimana. Tapi ini yang terjadi. Ketika ini di podcast, akankah suami saya membelokkan? Akankah suami saya marah besar ke saya? Akankah suami saya akan, karena dari Kartika sekarang udah ketakutan, sangat takut sekali dengan suami saya. Saya takut kalau saya bongkar ini saya akan dibunuh, karena sudah beberapa kali saya diancam mau dibunuh sama suami saya, sama suami kamu. Maksudnya trading itu trading apa? Saham. Ya, jadi gini Pak, beberapa kali kalau pulang kerja, suami saya tuh membawa tas
olahraga yang gede. Bapak tas olahraga tahu kan yang isinya bisa anduk, bisa sepatu segala macam, itu kan lumayan gede ya. Saya buka isinya adalah uang, bukan ratusan ribu Pak, tapi ratusan dolar. Ratusan dolar tumpukan banyak gitu ya. Saya tanya, ini uang siapa? Bawa, mau dong saya ambil dikit kek, kan nggak ketahuan nih kalau segini banyak gitu ya. Jangan, itu buat auditor. Saya lagi ada audit untuk perusahaan besar gitu. Kamu tahu sendiri kan, proyek-proyek saya bukan proyek kecil. Ini untuk buat auditor. Dan Itu proyek pemerintah atau gimana itu? ya, proyek pemerintah. Di Telkom itu ya? Ya, di Telkom. Jadi gini, selama ini suami saya berhubungan dengan direktur utamanya. Direktur utama Telkom. Ya, dan satu lagi keuangannya Telkomsel. Yang selalu disebutkan namanya, saya nggak bisa sebutkan namanya. Dua orang itu yang sering disebutkan namanya sama suami saya. Bahkan kalau pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, dia selalu bilang kalau saya lagi audit dengan si beliau Ya. untuk roots, atau saya bersama dengan beliau sedang ada audit. Auditornya biasanya dari BPK. Banyak Pak, Ya. hampir sering kali suami saya tuh bicaranya saya lagi ada audit, Oh, jangan berarti ganggu. hanya pengakuannya aja audit. Apakah memang benar ada audit atau tidak? Saya tidak tahu, yang pasti kalau pulang bawa uang banyak bilangnya untuk auditor. Kira-kira berapa kali itu bawa uang banyak itu? 4 kali. 4 kali. Ya. Ada warna biru tasnya. Uang dolar semua lah ya? Hah? Atau uang dolar? Tasnya sih warnanya biru, kalau uangnya dolar. Dolar. Ratusan dolar. Bukan, saya lihat bukannya ratusan ribu, saya pikir ini ratusan ribu. Itu dari periode kapan tuh? Dari 2013 yang lalu atau Dari kayaknya sih sebelum 2019 ya. sebelum 2019 sampai kemarin ya 2023 ya? Iya, sebelum 2019 ya, sebelum Covid itu sudah ada. Waktu itu saya masih tinggal di Bintaro, itu sudah ada yang seperti itu. Pokoknya hidup mewahnya saya, bergelimang banyak uang itu ya waktu saya tinggal di Bintaro itu Pak. Nah, di Raffles juga masih. Nah, saya tuh menyadari suami saya itu sudah tidak ada di rumah, itu ketika saya pindah dari Raffles. Saya selama ini tuh nggak pernah dikasih rumah Pak. Pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Pernah sekali memang dikasih apartemen, tapi itu pun dijual untuk investasinya, investasi trading suami saya. Selama itu ngontrak dari tempat satu, tempat dua, tempat tiga, pokoknya beberapa tempat yang mewah deh, yang harga sewanya itu 200 juta, 300 juta per tahun ya. Saya tanya, ngapain sih ngontrak rumah segede-gede kayak begini gitu ya. Tapi dikasih tahu, udahlah ini kan budget, saya bisa bilang budget untuk ekspatriat. Karena yang mereplace uang itu ya saya, untuk kemana-kemananya ya saya. Dia yang nentukan gitu ya? Dia yang nentukan, seperti itu. Saya nanya, kamu tuh kerjaannya apa sih? Gitu ya. Saya ngurusin proyeknya. Terus yang kedua, saya juga selama ini yang ngurusin tender. Jadi misalnya perusahaan ini punya proyek, hanya dia yang mau menentukan siapa pemenang tendernya. Pemenang tendernya lewat Wisnu lah itu. Gitu, yang bisa menentukan pemenangnya, vendornya. Itu di Telkom ya? Ya, di Telkom. Makanya sebenarnya saya kepingin sekali berhubungan dengan orang yang disebutkan berkali-kali. Saya ada loh suaranya, Wisnu menyebutkan nama orang itu, bahkan tulisannya sendiri yang menyebutkan kalau saya lagi audit dengan si A, itu saya ada. Saya kepengen sekali Pak ketemu dengan beliau. Apakah benar dengan kayak gini? Apakah Wisnu pernah menjadi orang kepercayaannya? Yang direktur Telkom tadi, direktur utama Telkom ya? Iya. Ya mudah-mudahan aja ini bisa didengar oleh para pihak yang terkait dengan persoalan ini, bahwa Wisnu Wijayanta mengaku
merupakan orang kepercayaannya Direktur Utama Telkom yang mengatur-ngatur proyek, dia menentukan siapa pemenang dan sebagainya, termasuk untuk mengatur keuangan yang tadi disebutkan oleh Mbak Maya, beberapa kali membawa uang bertas-tas gitu ya, dalam tas besar, yang katanya itu untuk membayar auditor. Ya, Mbak Maya, tadi kan kita sudah cerita panjang tentang persoalan yang Mbak Maya hadapi, ya. Termasuk juga tadi sudah disinggung soal pekerjaan si Wisnu Wijayanta yang dan tanda petik mesti diduga ada sesuatu yang penyelewengan di sana, terutama terkait dengan Telkom ya, PT Telkom yang merupakan BUMN gitu ya, badan usaha milik negara, dan dalam prakteknya ada yang kita bisa duga sebuah penyelewengan keuangan negara di sana. Tapi oke, kita coba tinggalkan itu, mudah-mudahan nanti bisa ditelusuri oleh para pihak terkait masalah itu ya. Tapi kita kembali ke persoalan Mbak Maya ini. Sudah sejauh mana ini ya proses? Saya dengarkan sudah ajukan gugatan perceraian yang terbaru sekarang di beberapa waktu lalu ya, mungkin di akhir Juli ya, ada gugatan cerai dari Wisnu terhadap Mbak Maya, dan mungkin persidangannya sudah jalan ya. Sudah 2 kali sih, ini yang kedua ya, yang sekarang sedang berjalan. Jadi waktu November semenjak keluarnya akta ini kan ada akta Pak ya. Waktu suami saya meninggalkan saya di bulan September, dia memberikan sebuah proposal cerai damai namanya. Proposal tersebut isinya adalah semua harta akan diberikan kepada saya. Dengan catatan ikutin semua aturannya. Waktu saat itu saya bilang sama pengacara saya dan pengacaranya Wisnu juga bahwa kalau pengen memberikan, ngapain dikasih aturan? Kalau memang rela berikan saja. Kalau memang ingin diceraikan, ya ceraikan saja. Tetapi pastikan apa yang sudah yang mau diberikan itu ada. Ya udah, saya mau gitu kan. Tapi Wisnu nggak mau. Ikutin aturan dulu gitu loh. Ya, jadi aturannya seperti apa ini? Aturannya banyak banget dan nggak manusiawi Pak aturannya. Buat saya apa itu kira-kira? Ya aturannya yang pasti ya, nih dengan adanya aturan ini, saya misalnya ya ada KDRT, misalnya ada penelantaran, nggak boleh dikasih tahu di lewat polisi kayak lewat ahli waris kayak, pokoknya nggak boleh ada gugatan di sini ya. Tapi memang ada KDRT selama ini, penelantaran begitu ada? Selama saya dilepas dari Wisnu, setelah ditinggalkan, ya ada buat saya. Di dalam pernikahan saya pun ada. Wisnu tidak menyadari itu, KDRT psikis itu ada. Ketika suami tidak mau menyentuh saya, ketika dia berhubungan dengan orang lain, dia bisa tertawa dengan orang lain, tetapi sama saya tidak, selalu merasa tidak nyaman dengan saya, tidak bahagia, selalu diucapkan oleh saya tidak bahagia. Padahal dulu nggak pernah ada omong kayak begitu Pak. Semenjak dia kenal dengan perempuan lain, dia sudah mulai seperti itu. Dan ketika tidak mau disentuh, tidak mau dicium, dipegang macam kayak Pak, ya, misalnya dia mau makan, saya siapkan piring ke suami saya. Suami saya tidak mau pakai piring yang kamu dari siapkan, yang gitu. Ya dari saya ya, jadi dia akan ngambil piring sendiri gitu. dari dapur. Terus yang kedua, ketika mau pasang spray, dia nggak mau kalau saya yang pasang spraynya, harus dia. Terus ya banyak aturan-aturan yang menurut saya kayak jijik banget deket saya itu. Saya sempat bilang, kamu kenapa sih kok jijik banget sama saya? Bahkan kamu lebih percaya sama supir kamu dibanding saya tuh istri kamu. Dia bilang, saya yang sama ini deket sama kamu. Kamu sukses pun saya ada di baliknya. Saya disembunyikan selama ini sama kamu, itu kamu sukses itu juga berkat saya. Selama ini kalau seandainya saya tidak disembunyikan, saya keluar-keluar, apa kamu bisa sesukses ini?
saya bilang bahwa kamu bekerjanya seperti ini, seperti itu ke banyak orang, apa kamu bisa sesukses ini? Saya bilang kayak gitu. Tapi dia diam aja dengan introvertnya dia itu, dia nggak bicara apa-apa seperti Oke, itu. sekarang berarti kan sudah gugatan cerai ya, Ya. dan dia sudah menawarkan untuk memberikan apapun harta-harta yang sudah selama ini diperoleh berdua gitu kan. Ya, tetapi gini, ada ya, ketika dia memang mau memberikan harta yang banyak buat saya. Tetapi Pak, ada dua harta ya yang diberikan. Pertama adalah harta yang atas nama Wisnu Wijayanta, itu harta bersama ya, suami saya yang beli. Yang kedua adalah harta dari hibahan orang tua saya. Jadi waktu itu hibah orang tua saya, ke adik saya, ke kakak saya, itu dihibahkan, tetapi saya bayarin. Itu memang ada sedikit uang dari Wisnu. Nah, dan harta yang dari saya dulu punya mobil Fortuner dan Avanza ya, itu saya jual untuk membeli rumah yang ada di samping saya, rumah yang ada di samping orang tua saya. Jadi tanah di daerah Cimanggis senilai seluas 700 meter, itu ada bagian hibahan orang tua dan ada hasil belian dari Mbak Maya. aku yang jual mobil itu. Ya, tapi waktu itu mobilnya bukan berarti sudah menikah dapat mobilnya. Itu sesudah menikah sih memang, tapi menikah. atas nama saya. Oke. Atas nama saya. Berarti itu harta bersama lah itu. Ya, mungkin seperti itulah hitungannya ya. Jadi oke lah kalau itu di situ dia itu nggak apa-apa. Tetapi kalau harta yang hibahan dari orang tua jangan dihitung, karena gini Pak, waktu pas saya membeli itu suami saya sudah berstatement, ada seksinya bahwa saya meninggalkan kamu akan membuatkan sebuah usaha ruko, di mana ruko tersebut adalah usaha yang harusnya akan kamu terima, sehingga bulanannya kamu bisa ambil dari situ dengan kondisi fisikmu yang sekarang seperti ini, gitu loh. Nah, tapi kenyataannya saya nggak tahu akankah Wisnu itu orang yang bertanggung jawab atas ucapannya seperti yang dia selalu ajarkan ke saya, atau hanya ilusi aja. Karena saya selalu melihat bahwa performance itu nomor satu buat Wisnu. Norma nggak tahu, empati nggak tahu, karena kalau yang saya lihat macam kayak dia memang baik ya kepada supirnya. Ketika saya bilang ke Wisnu bahwa jangan kamu biarkan supirnya kamu naik motor malam-malam ke daerah Banter Gebang, malam-malam jam 1, jam 2, itu akan dibegal. Bisa jadi ada begal, kasihan kan istri dan anaknya. Saya bilang seperti itu ke Wisnu, tapi Wisnu bilang, bukan urusan saya sudah membayar uang besar, kalaupun dia kenapa-napa itu bukan urusan saya. Jadi buat saya kerjaannya dia harus profesional, dibayar tinggi, dibayar mahal, resikonya dia. Seperti itu. Jadi nggak tahu ya. Tidak memikirkan keselamatan orang lah gitu ya. Saya sendiri empati kepada supir saya, tetapi supir saya juga ternyata nggak empati kepada saya ketika suami saya dibawa sama supir saya menghilang. Dia nggak peduli, bahkan nomor teleponnya juga mati, media sosialnya mati, namanya Wahyu ya, Yan Elvin. Itu rumahnya sebenarnya di daerah Cimanggis dekat saya. Nah Pak, di sini Pak, jadi mulai suami saya menghilang, diberikan proposal bahwa harta akan menjadi milik saya, terlihat memang besar Pak. Jadi misalnya kalau di sini, wah dari 9 item itu semua buat saya. Nih di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu semuanya buat saya Pak. Tetapi Alphard buat dia. Emang Avanza buat saya. Terus sepeda motor memang saya yang beli, tapi jadi bersama. Nah ada lagi tanah yang tadi saya bilangin, ada tanah yang orang tua itu masuk ke sini, akta hibah.
saya nggak ngerti kenapa Wisnu masukkan hibahan itu masuk ke dalam harta bersama. Terus dan harta yang saya beli dari hasil jual Fortuner dan Avanza-nya saya di sini. Jadi kelihatannya memang, wih, gede banyak banget ya. Ditambah lagi ada kebijakan. Nah, ada kebijakan yang dia berikan. Yang pertama, kebijakan uang dikasih per bulan 25 juta, ditambah 5 juta untuk obat, ditambah lagi iuran BPJS, terus iuran kesehatan berupa polis asuransi. Asuransinya besar sih, harga nilainya sekitar 150 juta per tahun, Pak. 150 juta per tahun. Ya, dan itu sudah berjalan sekitar 4 tahun. Nah, ruko yang mau dibangunkan di atas tanahnya saya, tapi nggak tahu. Kemarin di proposal 1,5, tapi pas di diskusi dengan notaris jadinya 1 miliar. Saya bilang, loh, bagaimana membuat sebuah ruko 2 lantai dengan 5 ruko, 5 atau 3 ruko dengan angka 1 miliar. Artinya kurang ya. Awalnya 1,5 jadi 1 miliar. Itu baru ngomong aja. Persyaratannya apa itu, Mbak? Nah, persyaratan yang paling yang berat sekali buat saya itu adalah, pertama, saya nggak boleh komplain atas apapun yang terjadi terhadap diri saya. Entah itu KDRT, entah itu penelantaran, tidak boleh ada tuntutan apapun, laporan, pengaduan polisi, upaya hukum, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh saya sebelum dan sesudahnya, nggak boleh dilaporkan. Lah bagaimana kalau seandainya saya di KDRT sampai mati, apa nggak bisa lapor polisi kayak gitu kan? Itu nggak manusiawi banget ya. Termasuk ahli waris pun nggak boleh ada tuntutan dari ahli waris. Nah terus saya harus memberikan pengkinian data tentang perkawinan saya. Kalau seandainya saya kawin, saya wajib ngasih tahu. Tapi kalau dia tidak wajib untuk ngasih tahu kapan dia mau kawin. Nah, yang selanjutnya, menjamin untuk tidak melakukan bentuk korespondensi apapun, baik lewat WA, telepon, kepada teman, kerabat, saudara, apapun yang pihak pertama dan pihak kedua saat itu diketahui tidak ketahui, orang-orang yang tidak diketahui maupun tidak diketahui yang dilangsung secara ataupun tidak langsung. Ini juga berat, Pak, karena gini, saya hanya punya satu orang tua, yaitu mertua saya. Ketika saya mau curhat ataupun bicara, apakah benar Bu anak ibu seperti ini? Nggak boleh. Itu rasanya gimana? Ketika saya kepengen ngadu ke orang tuanya, Bu, kenapa sih Wisnu ninggalin saya? Nggak boleh. Lah bagaimana? Saya kan butuh perlindungan, Pak. Perlindungan dari orang tua. Tapi nggak boleh di sini. Mau keluarganya, mau siapapun, ya itu nggak boleh. Saya tidak diperbolehkan. Nah, ada lagi. Nggak boleh posting apapun mengenai hubungan saya dengan Wisnu. Nggak boleh cerita apapun. Sampai yang selanjutnya ada berjanji menjaga rahasia pihak pertama yang diperoleh. Itu yang tadi. Apapun yang aku ketahuin harus dijaga dan dirahasiakan. Lah kalau seandainya Padahal ada dugaan-dugaan ya. Ya kalau seandainya dia pinjam uang sampai besar dan saya jadi dijaminkan, saya nggak tahu bagaimana kalau seandainya saya ini terjadi. Kan juga sesuatu yang aneh, Pak. Saya harus melakukan seperti itu. Nah, terus ini juga pihak pertama akan segera konsisten melaksanakan pembagian harta bersama dan kebijakan. Namun, apabila pihak pertama sakit, tidak bisa punya penghasilan, pilot, atau saya melanggar ketentuan yang ada di sini, atau force major, maka itu semua batal. Termasuk pemberian harta-harta tadi itu? Ya, ditarik kembali.
ditarik kembali. Nah, pihak pertama dapat mengurangi besaran nilai maupun mengakhiri pemberian kebijakan kepada pihak kedua dan hanya mengikuti ketentuan normatif peraturan perundangan yang berlaku. Kalau saya tidak mengikuti ini, ya normatif aja, gitu. Nggak ada Ini kebijakan. sebenarnya akte notaris untuk apa? Perdamaian tadi kan? Ya bilangnya sih perdamaian. Tapi perceraian. Iya, cerai damai. Ada cerai damai gitu. Saya juga bingung, kok cerai orang berselisih kok dibilang cerai damai. Ya. Di sini ada tulisan cerai damai. Tapi perceraian itu kan dilakukan, ini kan Mbak Maya Islam ya? Islam. Dia juga Islam. Islam. Artinya kan perceraian itu dilakukan harusnya di mana itu? Di pengadilan agama? Harusnya di pengadilan agama. Terus, kalau seperti ini kan, apa bisa itu dilakukan seperti itu? Saya ini orang awam, Pak. Notaris ini gimana sih? Notarisnya, ini akte notaris kan? Akta notaris. Dan yang lucunya akta notarisnya dia keluarkan tiga akta notaris yang Untuk pertama. hal yang sama? Untuk soal Ada perceraian? ada perbedaan. Enggak, Tiga. maksudnya untuk Perceraian. cerai damai yang dia maksud itu. Iya. 3 akte. 3 akte. Kenapa Jadi bisa 3 gitu? yang Mana pertama, yang dijadikan pedoman? ya saya belum- Tiga-tiganya atau gimana? katanya sih minuta akta yang dijadikan pedoman. Minuta aktanya ya ada di notaris, bukan di saya. Yang diberikan saya ini pertama sama pengacara saya. Yang pertama, nah yang lucunya Bapak perhatikan Pak. Nih ada halaman. Apakah Ini kan sesuai dengan minuta kan? Kan tidak mungkin tidak sesuai dengan minuta itu. Bapak lihat Ya. dari angka 8 pindah ke berapa Pak? 19. Apa benar akta seperti ini? Salah tulis kali dia ya. Salah menempatkan? Ya. Saya nggak tahu lah. Terus dari 20 ke 11. Oh, berarti Entah itu notarisnya main-main atau apa ya. 14 ke 15 ini ada lah nyambung. 18 ke 9. Ini udah masalah halaman. ya. Penempatan halaman. Ada di sini Bapak bisa baca deh kesalahan-kesalahan Oh iya, yang iya, lainnya. sudah. Ini kan sudah rencana mau didaftarkan ya ke pengadilan ya. Pengadilan Gugatan negeri. perdata ya. Ya, Terkait dengan notaris yang buat akte Ya. notaris ini ya. ya betul. Ya, memang ada beberapa poin itu saya lihat. Ya. Ada nih Pak 9 Ya. poin di sini nih. Ya, betul. Ada 10 poin. Ada 11 ya? 11 benar. 11 poin kesalahan. Ya baik. Artinya Mbak Maya melihat bahwa akte notaris itu bagaimana? Itu bisa dijalankan atau bagaimana? Karena setahu saya kan perceraian itu harus dilakukan di pengadilan agama untuk memutuskan bahwa Mbak Maya cerai dengan si Wisnu dan segala hak dan kewajiban masing-masing akan terus ditentukan oleh hakim. Yang Ya kan bukan notaris harusnya. ya sih. Cuma saya memang sedih sekali Pak waktu 11 bulan saya tidak bertemu dengan suami saya. Suami saya itu banyak hal yang mungkin dia tidak menyadari beberapa kesalahan yang ada di sini. Yang didengarkan dari pengacaranya mungkin tidak banyak diketahui oleh suami saya. Iya. Jadi mungkin Dia hanya cuma iya aja gitu ya. Tak tahu persis apa isinya itu dia nggak tahu juga kali. ya karena gini waktu yang terakhir saya bertemu sama suami saya juga bingung. Loh, kok ada yang salah? Apa yang salah? Saya sudah bacanya dengan baik kok. Nggak ada yang salah. Dan saya juga sempat bertanya, apakah sebenarnya saya 11 tahun menanti kamu adalah mau bertanya, apakah ini yang buat siapa konsep akta ini? Saya pikir bukan kamu. Karena saya tahu kamu orang baik loh. Kamu selama ini menjaga saya, melindungi saya, mengayomi keluarga saya. Tapi di dalam akta ini kamu itu orang yang bengis buat saya. Tapi dia bilang, ini saya yang buat. Saya nangis Pak di situ. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai sedemikiannya ya suami saya sedahsyat itu? Entah itu. Bukan kamu ya.
memperlakukan saya seperti itu. Dan Pak, untuk saya menandatanganin ini, saya ini dipaksa. Saya bisa buktikan. Waktu itu saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, saya butuh suami saya butuh biaya berobat. Di sini ada chat yang mengatakan bahwa adik saya minta uang untuk biaya perawatan rumah sakit, biaya obat. Sudah dikasih tahu ini butuhnya, udah dikasih tahu gambar-gambarnya, kondisi saya seperti ini seperti itu. Tapi jawabannya adalah di sini dikasih tahu bahwa kalau memang mau uangnya, tanda tanganin aktanya. Akta yang tadi itu ya? Iya. Tentang Proposal dulu. ya, proposal. Proposal dulu, tanda Oke. tangani proposalnya. Ya. Karena setelah proposal baru Akta. akta. Proposal pun Pak, ternyata tidak sesuai dengan aktanya. Di dalam proposal itu tidak ada aturan yang sampai sedemikian ketatnya. Sekarang saya diberikan sebuah akta, janjinya jam 1 kita ketemuan. Wisnu datang jam 9 pagi tanpa saya tanda tangan akta. Padahal dia bilang kalau saya tanda tangan akta setelah proposal, kan proposal itu saya akan diberikan biaya pengobatan. Setelah akta, saya akan diberikan surat pengalihan aset tanah rumah yang atas nama Wisnu Wijayanta itu, yang di Cimanggis Golf Estate, Cimanggis Golf Estate itu. Jadi ada 2 yang akan diberikan pada saat proposal itu uang, pada saat tanda tangan akta itu saya akan diberikan pengalihan aset. Tetapi yang terjadi bukan seperti itu. Wisnu datang jam 9, dia sudah tanda tangan duluan. Dan setelah itu janjian jam 1, dia datang jam 3. Bapak tahu jam 3 ke jam 6 itu hanya waktunya 3 jam ya. 3 jam. Untuk membaca sebuah akta, menandatangani akta, mempelajari akta yang mengikat seumur hidup, itu bukanlah hal yang mudah. Gitu. Jadi pada saat penandatanganan itu banyak perdebatan. Saya masih punya rekamannya waktu penandatangan. Saya tuh pada saat tidak mau, saya aja sampai hampir pingsan pada saat itu karena saya tuh dengan kondisi yang nggak tahan dengan kondisi Tekanan-tekanan itu lah ya. tekanan-tekanan itu. Pengacara saya bilang, ayo tanda tanganin, nanti kamu pasti ketemu sama Wisnu di pengadilan, kita akan bicarakan lewat mediasi, yang penting tanda tangani dulu. Oh, artinya setelah tanda tangan ini baru nanti bergeser ke pengadilan. Ya, Siapa yang menggugat? Dia. saya. Oh. Itu dia. Jadi di dalam peraturan ini yang saya sesalin adalah saya harus menggugat. Yang kedua adalah 1 kali 24 jam setelah penandatanganan ini saya harus sudah buat gugatan itu dan masuk ke dalam pengadilan agama. Padahal semanya, aturan dari sema MA bahwa berpisah belum ada 6 bulan itu nggak boleh diceraikan. Wisnu ngotot 3 bulan wajib untuk masuk ke dalam gugatan tersebut. Nah, udah gitu, ada lagi di sini setelah saya temukan bahwa aset ini berkaitan dengan pasal 1. Pasal 1 adalah 1 kali 24 jam harus ditandatangani. Kalau tidak, maka semua harta ini tidak akan bisa jadi milik saya. Jadi yang saya bilang itu ada jebakan-jebakan Batman itu ya seperti itu. Dan lucunya di gugatan yang kedua yang dia minta, saya tetap harus menggunakan akta ini. Padahal waktu itu saya minta sama mereka, kalau memang mau bikin gugatan baru, saya minta perjanjian baru. Pengacaranya ada videonya nih, ada videonya yang mengatakan, Bu, kalau memang Ibu minta sesuatu sama suami Ibu, konkretkan saja. Artinya kan
Kalau konkret adalah uangkan aja, cashkan aja. Saya tulis itu di dalam adendum, ya udah berapa nilainya, saya minta segini. Wisnu kaget dengar saya minta uang cash. Mana saya punya uang cash? Mana saya punya uang sebesar yang kamu minta? Waktu itu saya minta, jadi di dalam akta ini Pak, kalau seandainya 30 juta per bulan dikali seumur hidup, kalau saya sampai misalnya umurnya saya 80 tahun, berarti kan 30 tahun lah ya. 30 tahun kali 30 juta itu kali 12 bulan. Kali 12 bulan udah miliaran kan. Nah, istilahnya saya itu 3 tahun aja lah. Saya minta 3 tahun atau 5 tahun gitu. Saya minta 4,5 dari semua nilai aset yang ada di sini ya. Dari semua kebijakan, uang-uang kebijakan yang ada di sini saya minta 4,5. Wisnu itu marah kepada saya. Apa-apaan minta uang cash? Kamu pikir saya bank yang bisa minta uang terus ada? Saya itu uang ada kalau saya kerja. Dan itu saya ketahui adalah ketika pas lagi pertemuan terakhir itu. Ada kemarahan Wisnu di sini adalah tentang kalau saya bilang bahwa akta ini mengada-ngada, belum tentu benar. Belum tentu benar. Loh, sekarang saya mau bagaimana menyatakan akta ini benar kalau saya tidak bisa memastikan suami saya yang bicara. Saya mencari suami saya, beberapa kali saya minta sama pengacaranya dan pengacara saya, tolong temukan suami saya untuk bisa memastikan akta ini kebenarannya bagaimana. Sudah minta tolong polisi juga waktu itu kan, untuk mencari suaminya. Saya sudah minta tolong mencarikan suami, tapi nggak tahu apa-apa. Polisi bilang apa? Belum hilang kan? Belum bilang karena masih ada pengacara. Ya. Ya seperti itu. Jadi Pak, ini akta saya tanda tanganin karena saya terpaksa. Ya, katanya itu kan juga mau digugat ke pengadilan soal pembuat atau notaris yang buat akta ini. Ya, saya masih ada. Oke, berarti ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Mbak Maya. Pertama, menghadapi gugatan cerai. Mbak Maya sendiri sudah siap kan itu untuk itu ya? Tidak, Pak. Saya tidak menginginkan perceraian, Pak. Hanya orang bodoh aja yang mau bercerai. 23 tahun saya bersama dengan suami saya. Dengan enaknya dia bilang tidak lagi bahagia dengan saya. Dengan enaknya dia bilang tidak lagi cinta dengan saya. Dia ingin menceraikan saya. Tapi apa daya saya, Pak? Apa daya saya ketika seorang laki-laki bilang bahwa saya tidak menginginkan kamu. Di dalam hukum Islam itu laki-laki kalau udah dia bilang saya talak kamu, artinya saya sudah diceraikan. Itulah yang saya sesali dari agama Islam ini, bahwa lelaki bisa mentalak kapanpun kepada istrinya bila tidak suka. Saya mohon keadilan dari negara ini. Saya pun warga negara yang perlu dilindungi. Kondisi saya masih sakit. Saya masih punya kantong di perutnya saya. Ginjalnya saya tinggal 1. Perutnya saya itu ususnya itu pendek. Ketika saya makan, mencernanya tidak sempurna. Asupan yang saya masuk gizinya tidak, mungkin orang bisa ada pembusukan sampai 100%, saya mungkin hanya 25 atau 50% sampai 50%. Jadi gizi itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Dengan adanya 30% fungsinya, membuat kerjanya lebih keras ketika saya makan terus-menerus. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya sangat berharap kepada suami saya supaya dia punya hati untuk tidak meninggalkan saya. Kalaupun kamu marah, kalaupun kamu kesal dengan kelakuannya saya, sampai saya mencari kamu lewat media,
mencari kamu, keberadaannya di mana. Itu adalah haknya saya sebagai istri yang kehilangan suami, yang ditinggalkan selama 11 bulan. Mencari kamu bukan berarti periuk nasinya kamu hilang, tetapi saya adalah istri yang kehilangan suami yang butuh perlindungan. Saya minta belas kasih ke kamu, Wisnu, agar kamu bisa mendengarkan apa yang ada di hati saya. Jangan ceraikan saya, jangan jadikan saya seorang janda, Wisnu. Tapi saya nggak tahu apakah saya malu melakukan bicara seperti ini. Saya meminta-minta dalam bentuk meminta-minta karena saya memang seorang wanita yang butuh perlindungan, Pak. Apakah saya salah, Pak, kalau seandainya saya minta perlindungan, Wisnu? Ya, saya kira wajar ya Mbak, kalau Mbak berharap bahwa rumah tangga Mbak tetap utuh gitu ya. Dan semua orang juga menikah di awal-awal itu kan punya komitmen untuk menikah sekali untuk selamanya kan gitu. Makanya dalam perjalanan hidup berumah tangga itu ada riak, gelombang dan berbagai tantangan ya. Mestinya kan bisa dikomunikasikan bersama supaya diselesaikan bersama-sama. Kalau seperti ini kan meninggalkan tanggung jawab dari ya saya kira juga tidak gentleman ya, saya kira sebagai seorang lelaki. Ya mudah-mudahan Wisnu bisa ya menjadikan apa ya sudah disampaikan oleh Mbak Maya tadi, pertimbangan-pertimbangan lah bahwa hidup tidak selamanya ya hanya untuk kesenangan diri sendiri, apalagi dalam rumah tangga tentu harus juga mempertimbangkan pasangan, jadi tidak sesukanya begitu ya, karena bagaimanapun juga itu akan berdampak pada kehidupan masing-masing kemudian hari. Ya mungkin Mbak Maya bisa tenang setelah lepas dari kamu, sementara Wisnu sendiri juga tentu akan menghadapi akibat dari perbuatan yang dilakukan saat ini. Ya kata orang, ya, karma itu ada gitu kan. Jadi kalau sudah berbuat zalim pada orang lain, apalagi terhadap istri yang sudah membersamai Anda selama ya 23 tahun, kemudian saat ini dengan ya sesukanya gitu, semau hati, semau gue untuk meninggalkan, ya itu juga nanti akan berakibat, dan akibatnya itu buruk ya nanti ya. Karma itu kan selamanya ya adil untuk memberikan balasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seseorang pada orang lain gitu. Ya mungkin Mbak Maya, terima kasih banyak ya. Pak, sudah, ada satu lagi, Pak. Ya silakan. Saya juga minta tolong kepada Bapak, Ibu, mertua saya. Saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan keturunan untuk Wisnu, tapi saya tetap mencintai Wisnu. Kalaupun saya mengungkapkan isi hati saya, kemarahan saya, kekecewaan saya mohon maaf. Bapak, Ibu, adiknya juga, saya mohon minta maaf. Kalaupun ada kata-kata yang memang terlempar dari mulut saya, itu sebenarnya hanyalah rasa kecewa saya setelah beberapa bulan ditinggalkan. Yang saya inginkan adalah kedamaian. Kalaupun seandainya dulu saya pernah ribut-ribut kecil, itu adalah masalah rumah tangga yang kami bisa selesaikan. Tapi saya mohon, jangan pisahkan kami. Dan bagi orang yang ada di samping Wisnu sekarang ini, saya minta tolong. Jangan rebut suami saya. Jangan ambil suami saya begitu saja. Kalau memang kamu ingin menikah dengan dia, nikahlah. Biarkan. Aku relakan kamu menikah lagi. Kamu menjadi istri Wisnu juga gak masalah. Saya terima itu. Tolong, jangan perlakukan saya seperti itu.
saya ikut ya, prihatin dan berharap Mbak bahwa masalah Mbak akan menemukan jalan ya, terbaik lah ya. Dan juga Wisnu dan keluarganya bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Maya, termasuk tadi yang terakhir, kalaupun harus diduakan ya mungkin itu juga salah satu jalan yang bisa diterima oleh yang bersangkutan, tapi jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Iya, sebenarnya sih Pak. Kondisi yang ya sakit seperti sekarang, gitu, yang butuh dukungan. Ya sebagai sesama lelaki saya kira Wisnu juga ya saya berharap lah supaya bisa mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Maya dan mungkin bisa menata kembali ya kehidupan ke depannya itu bisa lebih baik dalam format yang mungkin bisa didiskusikan begitu ya. Dulu pernah Pak, dokter itu mengatakan kepada saya itu masih bisa punya anak. Saya pernah minta tolong sama Wisnu, ayo kita kembali bikin anak. Tapi yang Wisnu jawab adalah, ngapain, kamu usianya sudah tua, gennya kamu tidak bagus, nggak mungkin kamu bisa punya anak, ditambah lagi dengan kondisi fisiknya kamu seperti itu. Waktu itu dokter saya tanya lagi, kalau sampai saya hamil bagaimana dok? Bisa, ada dua kemungkinan ketika nanti kamu hamil, itu ketika melahirkan, ya kalau kamu nggak kuat, kamu bisa mati. Nggak, kamu bisa mati, seperti itu. Saya bilang, saya nggak ada masalah kalau saya harus mati demi apa yang kamu inginkan. Kamu pengen punya anak, saya ingin buktikan kalau saya masih mampu bisa punya anak. Tapi masalahnya sekarang kondisi orang yang dekat dengan suami saya itu usianya jauh lebih muda dari saya, lebih segala-segalanya, lebih fresh lah, usianya jauh lah, mungkin setengahnya dari usianya Wisnu. Jadi ya, saya tertarik lah dengan perempuan itu. Mana tertarik dengan saya lagi. Ya. Saya minta kebijakan dari Wisnu dan wanita itu yang ada di samping Wisnu, tolong jangan seperti itu. Kamu itu masih cantik, kamu masih fresh, kamu masih punya orang-orang yang bisa kamu bisa selevel dengan usia kamu. Jangan sampai dengan suami saya yang usianya udah hampir 50 tahun, mungkin di usia 60 tahun pun hubungan gairah seksnya mungkin kalau 60 tahun mungkin berkurang. Nanti ketika usia kamu, suamiku saya udah mulai 60 tahun, sudah nafsu seksnya sudah mulai berkurang, malah jadi beban, akan jadi masalah juga buat kamu juga. Ya. Ya. Pada saat yang ceweknya masih panas-panasnya, malah yang cowoknya udah ogah-ogahan karena memang sudah usia ya. Ya kan sekarang ya, masih bisa jadi masalah, dan itu banyak dialami oleh banyak orang. Ya. Sehingga memang itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ya Pak. Mungkin demikian ya Mbak Maya ya. Terima kasih banyak Mbak Maya sudah berbagi cerita kepada kita semua. Dan kita berharap bahwa akan ada solusi yang terbaik dari persoalan yang Mbak Maya harapkan. Tentu saja peran dari semua pihak yang terlibat dalam perkara ini sangat penting. Seperti Wisnu Wijayanta dan Mbak Maya sendiri yang sudah menyampaikan unek-unek perasaan hatinya dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, serta keluarga dari kedua belah pihak, terutama keluarganya Mas Wisnu Wijayanta. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dari penonton semua. Salam sehat. Sampai kita ketemu kembali di lain kesempatan.